beberapa sumber sih yang akan terima bahwa Cirende itu tidak pernah dibentuk karena bukan organisasi, tapi terbentuk begitu alami. Nah, diperkirakan Cirende itu sudah ada sekitar abad 16 atau sekitar 500 tahun yang lalu lah sudah ada. Dan nama Cirende juga diambil dari jenis tanaman atau pohon rende. Jadi dulu di mata air banyak sekali popularitas pohon rende, makanya dinamakanlah kampung ini kampung Cirende. Tetapi ada hal yang lebih filosofis lagi, bahwa Cirende itu diambil dengan istilah sarendek. Sarendek saigel sabobot sapihanean, dalam arti gotong royong. Jadi Cirende itu dibangun dengan gotong royong masyarakat. Jadi tidak ada pembentukan yang khusus, tapi emang sudah terbentuk begitu alami dengan para tokohnya. Jadi setiap pentokohan, setiap sesepuh itu mempunyai setiap regenerasi itu pasti mempunyai kebijakan-kebijakan yang tetap menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan. Paling seperti itu kalau Cirende. Sebagai masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang masih memegang ajaran leluhur atau tali paranti atau kearifan lokal dengan sebutan keyakinan Sunda Wiwitan, tentunya banyak hal yang kami lakukan. Karena secara umum masyarakat Sunda itu mempunyai budaya mipit amit ngalamenta, ipis lapis kandal tapel nyukruk walungan mapai wahangan neteta aja necak hambalan kadituna malapah gedang. Artinya setiap aktivitas, setiap kegiatan itu ada ritualnya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari itu biasanya kita diwajibkan untuk melakukan ritual pribadi, namanya itu olah rasa. Jadi biasanya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Terus kalau setiap malam Selasa, malam Jumat itu dilakukan ritual nyajen. Jadi setiap rumahnya masing-masing itu ada kegiatan nyajen. Kalau di Balai Atikan di sini tempatnya setiap malam Jumat Kliwon kita ada kegiatan rutin ngumpul sama masyarakat dengan cara berdoa, diskusi dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ritual tahunan kita mempunyai upacara adat ada 3. Untuk tahun Ngemban tahun Saka Sunda, Ngaraja di Puncak Salam sama Mula Sara Sirah Cai. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang masih terjaga di kampung adat Cirende, selain upacara-upacara adat seperti pernikahan, kematian, kelahiran, panen dan sebagainya itu masih kita lakukan secara adat. Kalau makan dari lahir, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat adat emang makanan pokoknya singkong, jadi emang terdidik dari lahir. Tapi sebagai bentuk penghargaan karena dulu kami makannya sama nasi beras. Nah, beralihnya masyarakat adat Cirende dari makanan pokok itu tahun 1918 oleh Mama Ali, sesepuh Cirende waktu itu. Kenapa harus beralih? Karena ini sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Untuk perlawanan politik kalau sekarang. Kenapa seperti harus dilakukan dengan cara beralih makan? Karena menurut Mama Ali bahwa penjajah itu menjajah awalnya. Jadi hasil panen terutama beras dikuasai mereka hingga masyarakat lapar dan tidak mungkin untuk berjuang melawan penjajah. Hanya Mama Ali berpikir bahwa tujuan merdeka lahir batin itu bisa tercapai kalau perut kita atau katakanlah mangan kita kuat. Tahun 1918 beralih, tapi tidak langsung ke singkong. Ada perjalanan atau masa transisi kurang lebih 6 tahun. Jadi ada hanjeli yang nyoba hanjeli, ada jagung nyoba jagung, ada talas nyoba talas, sampai tahun 1924 oleh menantunya, oleh Ibu Omah Asnamah, ketemulah teknologinya, itu cara membuat singkong menjadi beras singkong, dan diputuskan bahwa singkonglah yang cocok untuk masyarakat adat Cirende. Nah, di perjalanan itu dilakukan proses pembuatan beras singkong itu setelah Ibu Omah Asnamah itu pulang dari penjara karena sempat ditangkap oleh Belanda, karena beliau dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat selalu ngomong kemerdekaan. Jadi lamun orang bisa nunda tersanyai tanda-tanda kemerdekaan terhadap Belanda mungkin sudah senang dengan istilah itu dan dianggap bisa menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat sekitar. Akhirnya ditangkap, pulang dari penjara lah beliau menemukan teknologi pangannya bagaimana singkong menjadi rasi sekarang. Kalau secara umum memang bermacam-macam, tapi kalau di adat itu kita juga sama sih.
dibebaskan untuk mencari pekerjaan, mau kerja di mana dipersilakan, tetapi ada catatan bahwa tani itu wajib bisa. Ya, kalau boleh akan simpulkan sih, sebenarnya pencairan utama masyarakat itu petani. Meskipun akan bekerja di luar, ada yang kerja di mana, tapi tetap ujung-ujungnya setelah pulang kerja yang bertani juga. Yang lebih harus diingatkan lagi tentang nilai-nilai kebangsaan yang mulai udah luntur itu mulai digali kembali, karena dengan program seperti ini juga mungkin pihak kampus juga atau pihak sekalipun Kementerian Pendidikan ataupun apanya lah yang membidangi bidang-bidang tersebut juga mulai sadar dengan kondisi sekarang. Jangan malu dengan diri kita sebagai satu bangsa yang besar, jangan malu dengan bahasanya, dengan aksaranya, dengan nilai budayanya. Semua itu harus mulai dipelajari lagi, karena buat kami itu adalah hukum kepastian. Pernah pisan orang bisa mindah-mindah rasa kenbai teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyangu asal dahan asal kuat, sanu nguatin mah kuat.